Halo teman-teman, ini adalah kelanjutan dari nonton atau melihat atau membacakan komentar netizen ya di video gue tentang Leoni ya. Leoni yang kemarin mempermasalahkan masalah pajak warisan sebagai bentuk permohonan maaf gue atas kesalahan informasi yang gue sampaikan di video gue ya. Karena waktu itu gue kira dia bayar pajak warisan yang seharusnya tidak perlu dibayar, kemudian gue ngoceh-ngoceh ya. Ternyata memang tidak ada pajak warisan. Memang dia tidak bayar pajak warisan. Yang dia bayar adalah BPHTB, which is itu memang sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Oke? Tapi sebagai permohonan maaf gue akan bacakan seluruh eh, komentar dari video tersebut ya, yang lumayan banyak nih. Oke? Ini adalah sambungan dari video gue sebelumnya ya. Karena 1 jam kemarin udah kecapean gue, jadi sekarang dilanjutin di sekarang ini teman-teman ya. Nah, kita akan mulai melanjutkan untuk membaca video komentar netizen ya dari video gue yang judulnya Gara-gara Leoni ya, protes pajak warisan. Oke, dari Bapak Marcelo Johannes. Sepertinya ada yang salah penjelasannya, Bang. Setahu saya, warisan harus dari orang tua. Nah, ini mohon maaf nih ya, Pak Marcelo Yohanes, tidak ya. Warisan tidak harus dari orang tua. Kalau hibah, itu betul. Kalau hibah, harus dari orang tua kandung kepada anak kandung, atau sebaliknya, barulah bisa bebas pajak. Kalau warisan, itu tidak ada batasan, tidak ada syarat dan kondisi apapun. Jadi warisan tidak harus dari orang tua. Warisan bisa aja dari seseorang Mister A, Mister B, Mister C tiba-tiba kasih uang ke gua yang dia nggak kenal. Itu juga bisa dilakukan dan itu tidak kena pajak. Sekarang bagaimana filosofinya? Filosofinya gini teman-teman ya. Gue punya harta. Oke, gue punya harta. Contohnya, harta itu sudah dipotong pajaknya, sudah dibayar pajaknya, sudah gue laporkan di SPT. Anggaplah sudah clear harta ini ya. Kemudian gue mati nih. Gue mau mati nih. Contohnya ini ya, gue mau mati. Kan gue punya hak dong untuk memberikan harta ini kepada siapapun. Betul ya teman-teman ya, gue punya hak dong. Harta ini mau gue kasih ke siapapun. Mau ke orang tua gue boleh, ke anak gue boleh, ke istri gue boleh. Kalau gue mau kasih ke seseorang yang lain, boleh nggak? Jawabannya boleh, teman-teman ya. Jadi secara pajak dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan ya, bahwa warisan itu tidak kena pajak tanpa syarat apapun dan tidak harus dari seseorang orang tua atau dari siapapun. Jadi bebas. Intinya warisan itu bebas ya. Yang penting adalah si penerima waris punya surat wasiatnya atau punya surat warisannya atau punya dokumen apapun yang menyatakan bahwa dia adalah sah sebagai penerima waris. Selesai. Oke, Pak Johannes, mohon maaf ya. Nggak bisa yang namanya warisan boleh dari siapa aja. Jawabannya boleh, ya boleh. Kalau kita baca kembali di Undang-Undang PPH ya, Undang-Undang PPH Pasal 4 ayat 3 yang tidak kena pajak adalah warisan titik. Tidak ada penjelasan apapun, tidak ada syarat dan kondisi apapun. Berbeda halnya dengan hibah. Kalau hibah di Undang-Undang PPH itu ada syaratnya, ada syarat dan ketentuannya. Hibah bebas pajak tetapi ada syaratnya. Salah satu syaratnya adalah dia harus diberikan hanya dari orang tua kandung atau dari anak kandung kepada orang tua. Satu satu garis vertikal derajat, satu derajat garis vertikal gitu ya. Nah, bisa disalahgunakan kalau gitu. Ya terserah lah, ya terserah. Si Mister A punya harta, dia mau kasih kepada Mister B yang anggaplah seseorang yang lain gitu ya. Kemudian dia salah gunakan. Ya terserah dia, terserah dia. Itu harta punya dia, harta punya Mister A, ya terserah dia mau digimanain gitu loh ya. Dia mau warisan kepada Mister B, ya terserah dia gitu. Jadi ini memang sudah bebas ya kalau yang namanya warisan. Kalau dari orang lain namanya hibah, objek pajak. Betul. Ya, ya, ya. Jadi kalau orang lain kasih uang kepada orang lain yang bukan anak kandung, nah itu kalau masih hidup namanya hibah, kena pajak nih ya. Karena sesuai Undang-Undang PPH. Tapi kalau sudah meninggal namanya warisan. Dan warisan itu tidak kena pajak ya. Surat keterangan waris juga nggak harus dibuat oleh yang mewariskan. Betul ya, ini betul. Bisa dibuat oleh si ahli waris juga. Karena kan kalau si pewarisnya tidak bikin surat wasiat, ya kan otomatis tidak ada surat keterangan waris ya. Saya belum pernah dapat warisan rumah, jadi tidak tahu apakah sama atau tidak. Tapi pernah ngurus pengambilan tabungan orang tua meninggal. Harus ada surat keterangan bahwa kami adik kakak adalah sebagai ahli waris yang sah dan ini saya dapatkan dari pengurus lingkungan RT RW kelurahan. Ini betul ya. Jadi kalau ahli waris kalau si orang yang meninggal tidak punya wasiat dan tidak punya
apa tidak punya warisan, maksudnya tidak punya surat warisan, maka otomatis harta warisannya jatuh kepada sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu istri dan anak-anaknya. Kalau istri nggak ada, anak nggak ada, bisa lari ke saudara kandung. Kalau tiga-tiga ini nggak ada, ini bisa lari ke negara ya, gitu. Begitu ya, oke? Waduh, gue belum ketik lagi. Eh, Warisan bebas pajak tanpa syarat dan ketentuan apapun. Oke? Sesuai Undang-Undang PPH pasal 4 ayat 3. Mohon maaf gue belum ketik ya. Coba dinontonin video gue ya. Penjelasan lengkapnya ada di video YouTube saya ketika menjawab pertanyaan ini ya. Maaf, maaf gue lupa ketik tadi ya. Oke, lanjut Bapak William Hendra 8672. Terima kasih kok atas penjelasan tentang pajak terutama rumah. Saya akan siapkan surat warisan untuk anak-anak saya nanti kalau kasus seperti ini terjadi untuk mengantisipasi sangat menyedihkan negara ini. Setuju teman-teman ya. Gua aja di umur 30-an tahun belum menikah, belum punya anak, gua sudah bikin surat warisan ya. Surat wasiat maksud gue ya. Gua sudah bikin surat wasiat mempersiapkan kalau gue meninggal gitu ya. Dan gue rasa selayaknya teman-teman siapapun lu kalau punya harta yang lumayan banyak perlu ya bikin surat wasiat supaya ketika lu betul-betul meninggal sudah tidak worry lagi mengenai bagaimana pembagian harta wasiat harta lu ya. Oke, thank you Pak William. Bapak Heri Wijaya, berarti pajak warisan itu haram ya Pak? Tidak ada, tidak ada yang namanya pajak warisan di Indonesia. Memang begitu hukumnya, Bos. Memang begitu hukumnya ya, tidak ada yang namanya pajak warisan di Indonesia. Oke. Saya pernah ngurus balik nama warisan. Memang ada dan lumayan besar. Mungkin itu pakai perda atau aturan lain ya. Jadi feeling gua nih, feeling saya itu adalah BPHTB ya. Seperti Leoni ya, bukan PPH, bukan pajak ya. Ya, sama halnya seperti Leoni. Oke. Alhamdulillah saya dulu nggak lolos di perpajakan. Sekarang saya dinas di Departemen Pemancingan. Oh gitu, oke. Jadi pajak itu kan menjadi salah satu bidang yang sangat diminati dan menjadi sangat disukai orang ya. Tetapi seiring waktu, gua rasa sekarang makin banyak orang menghindari pajak ya karena terlalu kotor ya. Menurut gue, undang-undangnya yang kurang detail. Bukan kurang detail, undang-undangnya sudah betul, sudah benar ya, sudah benar. Orang-orangnya, oknum-oknum pajaknya yang berusaha mempersepsikan dan berusaha menciptakan kerumitan dan kerepotan dan kesulitan ketika mau ngurus SKB, ketika mau menerapkan undang-undang ya. Mohon maaf ya, undang-undang tidak salah, undang-undang sudah betul. Harusnya ada tambahan, misalnya untuk aturan lebih detail melalui permen atau perdirjen. Enggak. Undang-undang sudah betul. Undang-undang tidak pernah mengamanatkan kepada PMK maupun menteri maupun dirjen untuk membuat aturan turunan. Sudah betul ya. Tetapi si menterinya, si oknum menteri, si oknum dirjen yang ngadi-ngadi ya, yang ngada-ngada, yang suka-suka hati pribadi dia membuat aturan teknis terhadap pelaksanaan undang-undang PPH ini. Tidak perlu ya. Undang-undang tidak mengamanatkan apapun kepada menteri ataupun dirjen untuk membuat aturan teknis, tidak perlu. Tetapi oleh si oknum menteri dan oknum dirjennya dipaksakan dibikin aturan yang aneh-aneh untuk mempersulit warga negara ya. Jadi jangan salah nih ya, undang-undang tidak salah. Yang salah itu oknum menteri dan oknum dirjen ya. Mohon maaf nih Bapak ya. Kalau di undang-undang hanya tertulis warisan, ya repot juga. Loh, kenapa repot? Apa yang repot ya? Bagaimana verifikasinya kalau tanah itu benar-benar tanah warisan? Nah, ini penting. Nah, ini penting, teman-teman ya. Bagaimana verifikasinya? Gampang. Satu, surat wasiat. Kedua, kalau nggak ada surat wasiat, ada surat tadi tuh, surat pernyataan waris. Ya, kalau atau ketiga ada akte notaris. Intinya ada dokumen yang menyatakan itu adalah warisan. Beres, gitu aja ya. Pastikan butuh surat untuk bukti. Betul ya, ini betul, benar. Nah, makanya butuh permen atau perdirjen. Nggak perlu ya, nggak perlu. Cuman aturan turunannya ini yang mengada-ngada. Nah, ini dia ya. Jadi aturan turunan yang mengada-ngada menciptakan berbagai syarat-syarat dan kondisi yang merepotkan, yang menyulitkan, yang menyebabkan warga masyarakat kesulitan dapat SKB. Akibatnya orang terpaksa membayar PPH TB yang seharusnya tidak perlu bayar ya.
Gue lupa ketik lagi ya. Undang-undang sudah benar kok. Sudah benar kok ya. Eh, tapi oknum menteri dan oknum dirjen DJP yang error ya. Oke. Syarat-syaratnya apa yang susah dan membuat kena PPHTB? Contoh, Kepala KPP menyatakan SKB tidak bisa diterbitkan apabila harta warisan tersebut belum dilaporkan di SPT pemberi waris. Nah, jadi ketika Mister A memberikan warisan kepada Mister B, si orang pajak bilang, Mister A belum lapor ini rumah ini. Karena dia belum lapor, maka SKB kami tidak mau terbitkan. Gitu loh, pertanyaan gua. Undang-undang apa yang ngomong begitu? Ya suka-suka si kepala KPP. Sekarang kalau dia nggak mau terbitkan, itu mau apa? Nah, gitu. Gitu ya. Bapak Hermawan Yamin. Wah, saya sudah kena tuh, sudah dikenakan untuk bayar pajak warisan. Bagaimana nasib kami yang sudah terlanjur bayar? Kemana tuh duit kami sudah terlanjur bayar? Ya sudahlah. Apa namanya? Ya sudahlah, kita Bapak wakafkan aja lah. Wakafkan saja ke eh, pembangunan IKN ya. Bercanda Pak ya. Tapi kira-kira udahlah, nggak usah diributin lagi ya. Uang sudah keluar, sudah dibayar ya, nggak akan balik lagi. Bapak Warsito, kemarin baru urus juga dan seperti Leoni itu saya kena tagihan. Kalau nggak bayar duluan mana diproses. Nah ini dia kasihan ya warga masyarakat digituin ya. Hebat Leoni ya, semoga kelak bisa di DPR. Oh, oke. Gua rasa Leoni tidak punya niat ke DPR ya. Kalau sudah terjadi, apa yang harus dilakukan, bro? Terima nasib aja lah. Terima eh, nasib sajalah ya. Kalau mau ribut, kalau mau ribut harus masuk ke pengadilan. Ya, kalau mau ya. Mau tanya bagaimana jika tanah atau rumah yang dihibahkan dari orang tua ke anak bisa dong, Bang? Betul ya. Tanah yang dihibahkan dari ortu ke anak kandung itu bisa bebas pajak ya. Bisa bebas pajak, tapi PPHTB ya. Nah, bisa ya, cuman syaratnya itu kadang-kadang diminta bahwa harta itu sudah dilaporkan di SPT orang tua. Ini yang ngerepotin. Apakah rakyat perlu silaturahmi massal ke Ditjen Pajak seperti sowan ke DPR? Setuju ya, kalau Anda mau ya, tapi sulit ya. Sulit ya, masih belum bisa dilakukan. Lah, tapi kantor desanya malah jadiin sertifikat balik nama saya, jual beli gitu. Coba, padahal harusnya warisan dong. Nah, ini betul. Jadi, gara-gara warisan ini tidak mau dibikinkan SKB, sehingga ini dipaksa menjadi AJB, menjadi akte jual beli. Ini juga salah, teman-teman ya. Kepala desa lagi yang bikin begituan ya. Apa ada syarat khusus karena ortu sudah meninggal? Tidak perlu syarat khusus ya, khusus tanyakan ke kantor desa. Apa dasar hukumnya? Kenapa harus menjadi jual beli? Gitu loh. Kok orang udah bener warisan, malah lu mau suruh jadi salah gitu kan? Malah orang diajarin cara yang salah tuh loh. Nggak boleh, Bang. Ibu, Bapak Rusmin, nyoah kita demo lagi kayak kemarin fokus DJP. Boleh juga kalau mau. Ya, untuk memenuhi gaji dan tunjangan anggota Dewan Pusat dan daerah, maka harus ada yang dikorbankan. Dari mana lagi kalau bukan pemberatan biaya pajak? Wah, tepat banget dia. Betul, itu Leoni. Saya aja mau balik nama dari waris orang tua harus bayar pajak PPH dan BPHTB puluhan juta. Akhirnya sampai saat ini belum terrealisasi balik nama tersebut karena saya tidak punya uang untuk bayar pajak-pajak tersebut. Waduh, kasihan banget ya. Seharusnya ada notaris yang bisa jelaskan. Notaris tuh bukan konsultan pajak, itu yang menyebabkan mereka tuh banyak yang kurang paham ya. Kalau bisa gratis BPHTB sama PPHTB-nya kan nggak ada proses jual beli. Betul, betul ya. Dalam praktek, dalam prakteknya BPHTB ya, BPHTB wajib dibayar ya. PPHTB bisa gratis dengan mengajukan surat SKB. Ya terpaksa. Nah, masalahnya SKB ini nih yang kadang-kadang dipersulit ya.
Bapak Tati-Tati, kemarin saya ke BPN mau balik nama suruh bayar 5% dari BPHTB. Dari NJOP ya, bukan BPHTB. Tapi sampai sekarang belum saya balik nama waris. Oke, ya. Jadi sudah betul ya, BPHTB tetap harus dibayar. Cuman beberapa Pemda kan bayar BPHTB kepada Pemda teman-teman ya, kepada Pemda bukan kepada DJP pusat ya. Nah, sehingga beberapa Pemda membuat aturan kalau warisan dikasih diskon setengah harga dari 5% menjadi 2,5%. Seperti yang terjadi pada Leoni. Oke? Bapak Serdadu, waduh, saya lagi mau jual rumah atas nama orang tua lagi. Rencana mau urus sama notaris lagi soal balik namanya. Kena berapa ya? Nah, ini nggak usah ya. Kalau mau dijual, maka tidak usah urus warisan. Langsung saja dijual. eh jadi keluarga keluarga almarhum sebagai penerima waris ya, itu perlu bayar PPHTB, PPHTB 2,5% karena sebagai penjual, ya kan? Ini kan jual beli nih ya. Nah, sedangkan si pembeli bayar BPHTB 5% ya. Sudah betul ini ya? Karena kan sudah jual beli ceritanya nih, sudah bukan yang tadi lagi gitu kan? Oke, sebentar. Lanjut, Bapak Dakek. Bisa nggak peraturan dirjen pajak tersebut digugat untuk dibatalkan? Bisa banget, ya, bisa digugat ke MA, Mahkamah Agung, kalau mau ya. Tapi siapa yang mau? Masalahnya gini, lu gugat dia satu per dirjen, dibatalkan, nanti dia bikin lagi yang baru. Mampus lu gitu sama dia ya. Suka-suka dia kan bikin baru kan? Ini perlu jadi attention bagi pejabat Menteri Keuangan saat ini. Oke, setuju. Ibu aku ajak ganti nama bayar 500. Lama banget jadinya. Dan dikasih tahu lagi kalau mau cepat bayar lagi 2 juta. Waduh, ini mah pemerasan namanya. Ini mah pemerasan ya. Bapak Adrian Ho, bikin gugatan dong atas timpang tindih aturan di tersebut kembalikan ke undang-undang. Gini, Pak. Gue coba ketik. Masalahnya, masalahnya terlalu banyak aturan dirjen tersebut yang tumpang tindih gitu loh. Kita kita laporin satu, satu dibatalkan, masih ada lagi yang lain yang saling mendukung gitu loh. Jadi sulit. Bapak Mian Hun, thank you. Mencerdaskan, baru paham kenapa rumahnya dijarah dan rumah warisan bisa disita. Waduh, kalau menurut Ane, ahli waris bayar balik itu ya pajak warisan. Nggak usah ribet mikir. Bukan nggak usah ribet, Pak. Ya, bukan nggak usah ribet, Pak. Ini Indonesia adalah negara hukum. Ya, negara hukum. Kita harus ikuti hukum yang berlaku. Gitu loh. Jangan pakai logika lu, jangan pakai kepala lu, tapi harus pakai hukum. Ya, di hukum Indonesia ya, tidak ada yang namanya pajak warisan. Oke? Jadi kalau masih ada konsultan pajak abal-abal ya, konsultan pajak tolol di luar sana yang mengatakan ada pajak warisan, gue mau tanya, pajak warisan itu sesuai dengan undang-undang apa, pasal berapa, ayat berapa? Pasti nggak bisa jawab, teman-teman ya. Potong leher gue kalau dia bisa jawab ya. Tidak ada yang namanya pajak warisan. Kalau ada, pasal berapa, ayat berapa di undang-undang apa? Coba. Bapak Yansu, salah tangkap atau salah paham atau emang lu buzzer pajak oknum berjamaah saling bela? Yang mana ini? Yang mana? Yang mana yang salah ya? Kayak ortu jual ke anak ya Pak? Enggak sih, enggak ya. Ortu jual ke anak, iya. Tetapi ya ngapain dia jual? Dia bikin aja hibah atau warisannya. Sip, kata Ibu Mona. Kata Bapak Ola. Solusinya apa? Enggak ada, lu harus tak bayar. Ya kalau gue sih gue bawa ke pengadilan ya si oknum pajaknya itu ya. Tetapi undang-undangnya memang nggak detail mentafsirkan apa itu warisan, mendefinisikan apa itu warisan. Nggak perlu ya, nggak perlu. Undang-undang PPH tidak perlu menafsirkan, mendefinisikan ya, mendefinisikan apa itu warisan. Cukup melihat eh, ke undang-undang yang umum ya. Kan di undang-undang KUHP contohnya KUHP ya, hukum acara perdata atau undang-undang kitab undang-undang hukum perdata ya. Di sana sudah ada mengenai apa itu warisan dan bahkan ada undang-undang warisan kalau nggak salah ya. Ada undang-undang mengenai warisan. Jadi
dan atau undang-undang warisan itu sendiri. Jadi nggak perlu lagi ya didefinisikan oleh si petugas pajak atau undang-undang PPh. Makanya dibuat peraturan turunan apa itu warisan yang ditetapkan sama Dirjen. Nggak perlu ya, nggak perlu karena sudah ada undang-undang lain yang mendefinisikan apa itu warisan. Per Dirjen, Dirjen tidak perlu menerangkan kembali, tidak perlu mendefinisikan kembali ya. Jadi jangan sok jagoan ini si Dirjen abal-abal ini ya. Tujuannya biar lebih fleksibel sesuai tuntutan zaman. Nggak perlu, ya. Warisan sudah ada definisinya di undang-undang yang umum. Tidak perlu dituangkan kembali di Perdirjen. Apalagi sampai diubah oleh Dirjen ini. Nggak perlu, ya. Karena mengamandemen undang-undang itu luar biasa susah harus lewat DPR. Mesti masuk prolegnas dulu dan sebagainya. Betul, makanya jangan melawan undang-undang. Ya, makanya si oknum menteri, oknum dirjen jangan melawan undang-undang. Sesimpel itu kok. Gampang ya. Saya rasa kalau definisi warisan diserahkan kepada publik nanti definisinya menjadi sangat liar. Kita gini deh, gue cari di Google ya, kita cari undang-undang warisan ada nggak? Di Indonesia tidak ada satu undang-undang khusus mengatur secara hukum secara tunggal ya mengenai warisan. Melainkan ada tiga sistem hukum warisan yang berlaku ya. Kitab Undang-Undang KUH Perdata, kemudian ada kompilasi hukum Islam, kemudian ada lagi hukum waris. Nah, ada hukum waris adat ya. Nah, pemilihan sistem hukum ini bergantung pada keyakinan agama dan kebiasaan masyarakat yang berlaku. Nah, ini dia. Gue langsung ketik, gue pastekan aja di sini ya. Dari Gemini AI ya. Dari Google lah ya, dari Google. Nah, jadi di Indonesia itu sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai definisi warisan. Tidak perlu lagi diatur oleh Menteri Keuangan ataupun Dirjen Pajak. Mereka ini ngurusin pajak, bukan ngurusin hukum perdata ya, bukan ngurusin hukum yang berlaku di masyarakat ya, nggak perlu. Oke. Bagus Leoni, masa warisan dikenakan pajak ya? Jadi mohon maaf nih gue yang salah informasi ya. Leoni tidak bayar pajak atas warisan. Yang dia bayar adalah BPHTB ya. Ridwan Rajudin, harusnya dipasang spanduk gede-gede depan kantor pajak atau BPN ya bahwa balik nama warisan tidak kena pajak. Wih, gue setuju banget ya. Membuat regulasi agar rakyat sengsara dijerat berbagai pajak. Ya, inilah nasib kita ya. Masalahnya Leoni punya surat akta waris atau tidak? Jangan-jangan karena nggak punya dan nggak ngurus, akhirnya diakad jual beli sehingga munculnya PPHTB tersebut ya. Jadi mohon maaf, ini salah gue ya. Ada ya. Ada, dia sudah urus dan dia memang dapat bebas pajak atas warisannya, tidak bayar PPHTB. Jadi mohon maaf ya, saya yang salah persepsi di video ini. Oke, mohon maaf ya. Dia tidak bayar PPHDB ya. Bapak Yoyo, ada yang pensiun dapat pesangon malah dipajaki oleh negara. Padahal sudah tidak dapat kerjaan malah dipajaki. Oke, pesangon memang ya, memang kena pajak. Nah, namun lebih ringan daripada PPh satu yang karyawan biasa ya. Jadi memang ada, cuman lebih ringan. Paling oknum minta uang padahal nggak dijual. Ya, mudah-mudahan tidak ya. Tapi sama saja BPHTB malah lebih banyak 5% meskipun bukan kategori pajak ya. Hahaha. Betul ya? Betul. Gimana gua mau ketik ini? Betul. eh Beberapa Pemda memberikan diskon ya. Contohnya Leoni ini. Leoni dapat diskon 50% gitu ya. Lanjut, makna kehidupan. Saya yakin banyak masyarakat keluhan yang sama atau mirip-mirip, tapi enggak bersuara karena bukan figur publik. Ya, setuju ya, setuju. Benar adanya kata Ibu Indah. Itu betul apa yang dikatakan Leoni. Itu saya alami sendiri ya, sampai akhirnya nggak jadi balik nama karena biayanya besar sekali. Oh gitu, waduh kasihan banget. Kalau balik nama, rumah dari orang tua ke anak dalam kondisi orang tuanya masih hidup. Apakah dianggap warisan juga? Bukan, ya itu namanya hibah. Kalau ortu masih hidup, kasih rumah ke anak itu namanya hibah ya. Eh, Hibah sama
seperti warisan tidak kena PHTB ya. Nah, tetapi tetap bayar BPHTB yang 5%. Oke. Bapak Lucky Seven. Gimana kalau orang tua tidak lapor pajak alias tidak lapor rumah warisan tersebut ke dalam SPT-nya? Tidak pengaruh ya, tidak masalah. Tidak masalah menurut Undang-Undang PPH, warisan tidak ada syarat dan kondisi apapun. Atau kalau orang tua tidak punya NPWP, gimana jadinya urus warisan? Nah, jadi seharusnya tidak masalah. Karena Undang-Undang PPH pasal 4 ayat 3 itu tidak mensyaratkan apapun. Ya, jadi oknum pajak yang mengatakan bahwa eh, warisan itu harus sudah dilaporkan di SPT orang tua atau SPT pemberi waris itu adalah kata-kata oknum petugas pajak ya. Sesungguhnya tidak ada syarat tersebut. Orang udah meninggal, masa lu mau suruh bangun dari kubur? Tolong dong laporin SPT tahunan lu pembetulan kan nggak mungkin gitu ya. Hajar bang, kata Pak Sirjo. Oke. Makasih pencerahannya Pak. Saya juga mau mengurus properti warisan dari orang tua. Tahu tentang BPHTB, tapi belum sadar kalau itu sebenarnya nama lain dari pungutan warisan yang seharusnya tidak perlu ada. Sorry, mohon maaf nih ya. BPHTB tetap perlu ya. Maaf, saya klarifikasi. BPHTB, bea balik nama, ini bukan pajaknya, bukan pajak. Ini wajib dibayar walaupun warisan. Oke. PPHTB ya. Nah, ini PPH ya, pajak penghasilan. Nah, penghasilan atas penjualan rumah. Nah, ini bebas atau alias gratis ketika ketika terjadi warisan atau hibah. Oke? Lanjut nih, lanjut. Maju mundur untuk balik nama karena besaran biaya ini lumayan gede. Kenapa sih harus pakai persenan? Kalau ngebet narikin biaya mah rata aja nominalnya. Iya sih ya, kenapa nggak rata aja ya? Kan rumah harga 5 miliar dengan rumah harga 50 juta itu sama dokumennya, paperworknya itu sama gitu loh. Kenapa mesti pakai persentase? Ya, begitulah nasib kita ya. Kalau ngebet narikin biaya mah rata aja nominalnya, ratusan ribu aja. Kalau bayar sampai di atas 10 juta udah kayak daftar masuk SD swasta. Waduh, rumah juga kecil bukan klaster. Bayar PBB nggak pernah telat. Mohon maaf sekali lagi ya, kesannya maaf banget ya, kayak dipalak paksa. Mudah-mudahan dengan pergantian Menkel, kebijakan Dirjen Pajak banyak yang berubah. Penyerapan pajak bertambah tanpa menzolimi masyarakat habis-habisan. Oke, Menkeu Purbaya. Halo Pak Menkeu Purbaya. Bang, bukan PPHTB, tapi BPHTB. Ini betul ya? Betul ya. Thank you ya Pak. Siapa ini IPKS sudah dikonfirmasi. Kalau PPH sudah dibayar, bagaimana kelanjutannya? Kalau dibayar, maka tidak ada kendala lagi. Proses balik nama bisa diproses, gitu kan? Beres loh. Sepertinya rakyat harus berkunjung ke rumah Dirjen Pajak nih. Oke. Tapi saya kemarin tanya notaris masih dibilang ada pajak waris atau BPHTB. Gimana sih? Oke, jadi BPHTB betul ya perlu dibayar walaupun warisan. Nah, ini bukan pajak ya. Apa ya? Bukan pajak, bukan pajak waris. Oke, BPHTB adalah bea balik nama. Oke, atas sertifikat. Jadi gua rasa si notaris itu mempermudah bahasanya supaya gampang dipahami. Ya, kalau dia bilang itu BPHTB, apaan orang bingung. Tapi kalau dia bilang ini pajak warisan, kan orang gampang terima gitu ya. Nah, cuman edukasinya salah ya. Si Leoni ini menyatakan keberatannya dengan cara bikin testimoni. PPHTB itu memberatkan bagi penjual, begitupun pajak yang kenakan bagi pembeli. Ya, ya, berat ya, berat. Lanjut. Harusnya rakyat mulai belajar cerdas melawan dari pemerasan terselubung yang dilakukan oleh para oknum pegawai pajak yang berbuat jahat dengan cara membuat aturan untuk kepentingan dan keuntungan ilegal yang menyulitkan masyarakat. Setuju, setuju. Tapi berani nggak masuk ke pengadilan ya? Ibu Diana, saya juga balik nama warisan dikenai pajak. Padahal bukan untuk dijual, hanya untuk ditempati saja. Negara terus membebani rakyatnya dengan pajak-pajak, sedangkan gaji pejabat yang banyak malah nggak diurus. Waduh.
Makanya perlu pejabat yang hatinya ke rakyat, bukan jabatan untuk hedon dan flexing dengan memeras rakyat. Ya, mudah-mudahan Pak Purbaya, Menteri Keuangan yang baru ya. Keren Mas, maunya kita kayak begini pintar. Oke, siap. Semoga makin banyak artis dan influencer lainnya yang speak up soal pajak warisan ini. Kalau rakyat biasa nggak akan didengar pemerintah. Tapi kalau orang terkenal, pasti suaranya berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah. Oke. Pencerahan yang baik, pencegahan yang baik, terima kasih. Apa? Pencegahan. Memang lucu Konoha ini ya, ngakak dengan video Pak Awan. Oke. Memang banyak lucunya ya. BPHTB Kalimin, yes ya. Mohon maaf saya salah info. Mohon maaf ya. Mantap katanya si Pak Bu Floren. Ngurus surat di ATR Kota Pontianak juga sama Pak. Sudah 3,5 tahun bolak-balik. Syarat lengkap tak bisa beres-beres. Tak bisa-bisa beres sampai hari ini. Waduh, nasib kasihan banget. Anjir, sampai bikin naik darah. Makasih penjelasannya Om. Aduh. Nah, masalahnya Bang, kalau kita mengurus surat-surat tersebut terus dimintai sejumlah dana dan kita bawa salinan undang-undang itu nggak bakalan jadi suratnya. Oke, kalau gitu gampang ya. Buat surat tertulis ya. Keberatan atas bla 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 ya. Kirim kepada kepala kantornya. Gitu ya. Biar dia tahu rasa. Saya bayar tuh pas balik nama bayar and pas jual rumahnya bayar pajak lagi. Oke. Kalau jual beli masih masuk akal kalau dipajak. Masa ganti nama warisan kena juga ya? Memang kena. Memang kena. Namanya BPHTB itu kena ya. Barang siapa yang selama hidupnya mempersulit orang lain, semoga Allah mempersulit kehidupannya kelak di dunia dan akhirat. Oke. Terus bisa bagaimana? Bisa menggugurkan aturan Dirjen Pajaknya. Gugat ya. Gugat ke eh, Mahkamah Agung kalau mau ya. Tapi siapa yang mau gugat Mahkamah Agung? Maaf Pak, surat keterangan waris yang dibuat ahli waris, yang buat ahli waris, buatnya di kelurahan setelah pewaris meninggal yang dibuktikan dengan akte kematian. Jadi bukan almarhum atau pewaris yang buat. Iya, betul betul ya. Jadi betul ya. Jadi wasiat dibikin oleh si almarhum. Tetapi kalau dia nggak bikin wasiat, maka buat surat keterangan waris. Ini ke kelurahan dan sebagainya ini ya. Ke notaris lah biar gampang. Bapak Heaven. Kok salah persepsi, Bang? Ini kan Leoni disuruh bayar pajak waris bokapnya, Bang. Jadi BKN salah persepsi kan, Bang? Memang disuruh bayar. Pajak waris itu kalau dari keterangan Leoni. Oke, jadi gua ketik lagi yang kemarin ya. Nah, ada dua jenis uang yang perlu dibayar ketika terjadi balik nama sertifikat rumah ya, bla 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 bla. Intinya PPHTB itu gratis. Kalau BPHTB ini bukan pajak, ini bea balik nama, ini wajib dibayar walaupun warisan. Inilah yang terjadi pada Leoni kemarin ya. Yang bilang gitu ke Leoni itu orang pajak, orang BPN atau notaris bank. Nah, ini yang nggak jelas ya. Ini yang nggak jelas. Feeling gue sih notaris ya melalui BPN. Sepengetahuan saya, BPHTB itu wewenang Perda ya, pemerintah daerah, bukan lagi wewenang Ditjen Pajak. Betul, ini betul ya. Sejak 1 Januari 2011. Mungkin ada orang lain yang lebih paham. Ya, Bapak betul ya, Bapak betul. Bapak betul. Maaf, saya yang salah ya. PPHTB dia gratis. Sudah betul. Ternyata ya. Kemudian BPHTB ini yang Leoni bayar ya. Dapat diskon 50% dari 5% menjadi 2,5%. Sudah betul ya? Jadi mohon maaf gue yang salah persepsi di video tersebut. PPH itu pajak penghasilan. Seharusnya memang warisan itu bukan penghasilan. Penghasilan ya, penghasilan. Warisan adalah penghasilan ya, mohon maaf. Warisan adalah penghasilan. Ini sudah betul. Tetapi masuk kategori penghasilan yang bukan objek pajak. Begitu ya, mohon maaf ya. Jika free PPh 2,5% biasanya dibebankan kepada penjual. Lah, yang kasih warisan kan sudah meninggal, jadi memang 0 rupiah. Sudah betul ya. Nggak ada kewajiban ahli waris menanggung PPh. Betul ya, sudah betul. Sudah betul, Pak. PPh memang gratis ya. Memang gratis. eh, Jika warisan dengan syarat memenuhi membuat ya surat SKB waris di kantor pajak. Oke.
Kalau BPHTB, biaya perolehan atas tanah bangunan, karena balik nama, 5% hukumnya memang bayar. Sudah betul ya? Betul. Betul, terima kasih infonya Pak. Ya, BPHTB 5% memang harus dibayar. Cuman ini saya no comment karena nggak paham. Ya betul ya. Jadi Bapak sudah betul ya. Bapak sudah betul, sudah paham. Saya yang salahnya mohon maaf. Karena si Leoni itu memang faktanya ternyata dia klarifikasi dia tidak bayar PPh ya. Terus kenapa kemarin yang diserang gedung DPR bukan kantor KPP? Karena kantor KPP sudah ditutup dengan kain ya, kain hitam. Ya di beberapa KPP. Jadi nggak ketahuan. Itu kantor KPP. Bercanda ya Pak Master Go ya. Tapi memang betul KPP itu ditutup gitu loh dengan kain hitam. Masuk area pengadilan nggak kalah horor kakak bisa tambah masalah. Betul juga ya. Meski diajukan MK ya Bang, ke MA ya. Ke MA karena eh, bukan undang-undang yang dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan. Kalau undang-undang itu larinya ke MK. Bang, bahas tentang NJOP dong. Sakit hati pas bayar pajak. Masa NJOP-nya lebih mahal dari harga jual di pasaran? Nggak mungkin dong. Oh ya mungkin. Misal, harga mobil di pasaran 100 juta. NJOP di STNK-nya 150 juta dan jual ke mereka aja tuh mobil. Oke. Oke. Ya. Ya, memang memang dalam beberapa kasus seperti itu. Tapi jarang ya. Tapi jarang. Biasanya sih NJOP itu di bawah harga pasar. Terus kalau yang kesalahan pembayaran begini uangnya kemana? Ya masuk ke negara lah. Ke Perda ya, ke Pemda. Termasuk uang yang disita dari hasil korupsi para koruptor sebenarnya bisa buat bayar hutang-hutang negara. Oke. Gue no comment kalau mengenai uang hasil sitaan dari koruptor ya. Di dalam tagihan dari notaris biasanya langsung muncul BPHTB-nya. Yes, betul ya. Thank you Ibu Lisa. PPHTB itu aku baru dengar. Yang aku tahu itu adalah istilah PPH, pajak penghasilan, dan BPHTB. Ya itu dia ya. PPHTB ya, PPH ya. Bea perolehan hak atas tanah bangunan. PPH itu untuk proses jual beli, sedangkan BPHTB dikenakan jika pindah kepemilikan. Kalau PPHTB apa ya? Bapak sudah betul ya. PPHTB itulah PPH ya. Kalau dalam rangka balik nama, istilahnya PPHTB ya. Setahu gua begitu ya, Bapak ya. Oke. Bukannya bea dalam BPHTB adalah istilah lain dari pajak, bukan? Ya, nggak juga sih, nggak juga sih, nggak juga sih. Itu semacam bea matre, bea materai ya. Jadi semacam bea materai ya. Jadi bea, bukan pajak sih sebenarnya. Tapi ya kalau orang awam mau bilang ini pajak ya boleh-boleh aja. Untuk kasus warisan, PPH berarti bebas pajak. Nah, kenapa BPHTB tidak dibebaskan? Nah, ini. Karena ini kan juga bukan jual beli, masih pemberian dari orang tua. Seperti kita dikasih uang sama orang tua. Misalkan kita dapat angpau, kan nggak ada tuh bayar biaya-biaya apa-apa. Gue setuju ya, setuju. Setuju. Seharusnya BPHTB juga gratis dong ya. Nah, tapi apakah Pemdanya peduli? Apakah Pemdanya mau mengubah peraturan gubernur? Nanti pendapatan daerah berkurang lagi ya. Apakah biaya BPHTB 5% harus dibayar penerima waris bisa dihutangkan? Hah? Dihutangkan? Maksudnya gimana? Artinya, bila aset waris itu dijual baru akan dikenakan. Nggak bisa ya, nggak bisa. Nah, solusinya adalah jangan dibalik nama dahulu gitu loh. Nanti saja ketika dijual barulah dibalik nama langsung kepada si pembeli. Nah, gitu aja gitu. Karena ahli waris tidak punya biaya untuk membayar. Setuju ya, banyak orang begitu. Namun, bila hal tersebut memungkinkan, maka secara administratif ke negara sudah lebih jelas dan terpenuhi. Tinggal menunggu waktu aset dijual. Gue setuju ya, setuju. Jadi, ketika almarhum meninggal, lu nggak perlu balik nama segera, nanti aja ketika dijual gitu loh. Saya pernah lihat ada di catatan SHM BPHTB terhutang sehingga harusnya tidak ada miss secara pencatatan negara. Oke, siap. Thank you, Pak ya. Ibu Sita Tiara.
Kok yang bikin video juga aneh? Ini namanya BPHTB. Jadi kesimpulannya, jika harta didapat dari waris, maka kita nggak perlu bayar biaya apapun. Cari notaris atau PPAT yang jujur dan baik. Semoga nonton ketemu orang baik dan jujur. Ya, ya, betul ya, betul. BPHTB tetap perlu dibayar, ya, tetap perlu dibayar ke Pemda. Oke, PPH-nya gratis ya, karena warisan. Thank you, Bu. Oke, lanjut. Bapak Ibnu TBN, kalau artis yang bersuara langsung didengar, coba orang biasa. Ya, dikasih kentut lo ya kalau orang biasa yang bukan artis ya. Kayak gue nih, kan gue orang biasa nih. Gue udah berbusa-busa, berbui-bui, komplain, protes mengenai kebijakan pemerintah, kebijakan pajak, dikasih kentut lo sama Sri Mulyani ya. Kalau bukan artis ya. Akte kematian aja terasa tidak ada powernya karena perlu didukung oleh dokumen dari beberapa instansi. Oh gitu ya, oke. Itu aja cukup aneh. Jadi penerbit akte kematian aja diragukan di negaranya sendiri. Kayak bagi-bagi tips ya yang merata di seluruh jajaran instansi hanya untuk menginfokan. Woi, dia beneran dah meninggal loh. Makanya banyak yang nggak waras di negara kita. Aduh, kasihan banget ya. Betul teman-teman ya. Memang dipersulit ini negara Konoha ini. Terus orang-orang yang udah keluar bagaimana? Ya udahlah, relakan aja lah. Relakan saja ya, anggap aja rugi rugi bandar gitu ya, rugi apa namanya, sekolah sekolah pendidikan hidup ya, sekolah hidup. Boleh dituntut nggak sih menteri yang mengeluarkan peraturan yang melangkahi undang-undang? Boleh banget, boleh banget. Tetapi dia bisa gratis pakai pengacara negara. Lah, kita WP mau pakai siapa? Lu mau maju sendiri ke pengadilan? Kalau gue sih bisa, kalau lu bisa nggak? Mau bayar pengacara, bayar berapa fee-nya? Bukan Leoni salah paham, tapi kalau dari kantor pajak suruh bayar gimana? Haruskah dia ambil brevet dulu? Nah, ayo lu, ayo lu. Berarti benar ini ya, selama ini pajak endingnya ke personal atau pejabat bagi warga yang nggak paham tentang pajak. Ya, mau gimana lagi? Yang salah siapa? Leoni atau orang pajak yang sampaikan kepada dia? Jadi gue yang salah ya, gue yang salah. Jadi Leoni sudah betul ya. Eh, Ternyata dia tidak bayar PPh gitu. Yang dia bayar adalah BPHTB ke Pemda ya. Ini sudah sesuai aturan. Mohon maaf ya, gue yang salah. Karena kemarin dia nggak jelas ya. Ternyata dia revisi, dia klarifikasi dan gue baca memang betul. Dia maksudkan tuh BPHTB ya. Gimana nih? Apa perlu kayak Nepal nanganinnya? Wah, jangan dong. Terus yang selama ini sudah bayar bagaimana berarti pajak korupsi ya? Enggak juga, enggak juga. Karena WP-nya bodoh. Jadi terpaksa bayar PPh-nya. Kalau sudah masuk ke negara ya lu mau gugat, boleh lu mau gugat. Tetapi kan makan waktu, makan biaya, makan tenaga, bersedia nggak gugat gitu ya. Dari dulu kan semua orang warisan rumah kena bayar biaya. Tanya 3 sampai 4 sampai 5 tempat notaris, jawabannya sama. Itu BPHTB apalah itu bayar. Betul ya? Betul ya. Gua copy aja deh dari sini ya. Sini ya. Nah, biar teredukasi teman-teman ya. Kayaknya Konoha perlu dinepalkan deh. Jangan, jangan ya. Kantor pajak, oh kantor pajak ya. Kalau di Nepal udah diserbu ini. Waduh, jangan dong. Makanya KPP kemarin ditutupin kain hitam ya. Perlu digugat ke MK ya, ke MA ya. Terus gimana dong solusinya? Harus sedia duit dulu sebelum balik nama. Solusinya adalah mengedukasi diri sendiri ya. Nah, PPh itu tidak perlu bayar karena ini warisan, bukan jual beli. Kemudian BPHTB ini tetap perlu bayar ya ke Pemda 5%. Boleh minta keringanan. Nah, kalau merasa berat ya, seperti halnya Leoni, dia dapat diskon 50% dari 5% menjadi 2,5%. Kalau mau minta gratis, boleh nggak minta gratis? Ya boleh-boleh saja, silakan diajukan kepada gubernur ya. Buat petisi agar warisan berupa bangunan tidak dikenakan BPHTB sepanjang diwariskan bukan dijual. Petisi, petisi. Dikasih kentut lu sama orang pejabat ya. Petisi buat apa? Lah, semua dikenain pajak balik nama atas warisan.
Oke, tidak ada ya, tidak ada pajak atas warisannya, mohon maaf. Bapak Wahyu, yang salah notarisnya tuh, Leoni balik nama di notaris, di awal kan sudah disebutkan. Oh gitu ya, oke. Mau tak mau bayar pajak, mau tak mau bayar pajak. Mau tak mau bayar. Pertanyaannya, kenapa si ahli waris harus bayar balik nama? Nah ini ya, seharusnya nggak usah bayar dong ya. Coba deh kalau ada teman-teman yang mau gugat ke Mahkamah Agung, peraturan gubernur ya, supaya tidak usah dong balik nama, bayar pajak, cukup bayar biaya administrasi saja ya, biaya admin saja. Udahlah Om, bilang aja itu pajak warisan. Bukannya tidak ada namanya pajak warisan. Cuman menjelma aja namanya jadi biaya balik nama. Aneh luar biasa ahli waris harus bayar balik nama. Banyak yang kena seperti Leoni ya, balik nama warisan. Benar-benar brengsek notaris dan pajak ya. Keponakan gua kena juga sampai 50 juta hanya rumah biasa lagi. Aduh, kasihan banget ya. Lah, itu yang jawab siapa? Itu regulasi 2009 apakah masih berlaku? Masih dong. Yang mana itu? PPH ya? Kalau undang-undang PPH berlaku terus ya. Masih kena pajak. Coba tanya notaris. Biayanya tidak jauh beda sama pajak jual beli. Oke. Gua copy aja deh sini ya. PPH itu gratis, kalau BPHTB itu bayar. Oke. Bapak Rion Robin, itu bukan salah persepsi, Pak. Itu curhat karena ada yang info ke dia seperti itu dari oknum. Anda harus kritik oknumnya, bukan Leoninya. Oke, jadi mohon maaf ya, gue tidak mengkritik Leoninya. Cuman maksud gue karena ketidaktahuan wajib pajak, akhirnya kita diperas gitu ya. Berarti tetap harus keluar duit 5% dong. Betul, betul ya. Gue copy aja. Betul ya. Rumah di Rut DJP di mana? Pak Dirjan ya, Pak Dirjan, Pak Bimo kita nggak tahu di mana ya. Bagaimana kalau hibah dari orang tua ke anak-anak? Jangan-jangan kasusnya sama. Ya, sama ya. Hibah atau waris itu sama ya. Prinsipnya sama. Berarti akhirnya tidak ada jalan kecuali menuruti aturan aparat keparat ya. Bisa kok. Bisa mengirim surat ke KPP permintaan penjelasan ya mengenai dasar hukum. Nah, di situ orang pajak akan haha hihu heho nggak akan bisa jawab dasar hukumnya ya kalau dia sampai minta PPh atas balik nama. Ada baiknya masyarakat silaturahmi ke kantor-kantor pajak supaya jelas perkaranya. Oke. Bapak Ibu Envi Feriati, kalau hibah ke anak kandung atau balik nama dari saya sebagai orang tua kepada anak kandung saya, perhitungannya gimana, Pak? Sama ini ya, jadi PPHTB-nya bisa gratis, tetapi BPHTB-nya tetap bayar, bea balik nama tetap bayar. Ibu Leli, itu namanya bukan, itu namanya bukan oknum sih Om, tapi sistem di Departemen Keuangan. Ya, begitulah ya. Terima kasih edukasi pajaknya menambah pengetahuan. Makasih. Bro Awan, gue paham yang 2,5% tidak ada pajak baris. Oke. Tapi yang BPHTB 5% tetap kena. Betul ya, thank you ya, betul. Ya sama aja dipajakin ya juga namanya. Walau dengan alias balik nama. Dengan nama balik nama ya. Balik namanya kan terjadi karena waris. Mestinya juga bebas pajak kecuali karena jual beli bisa dimaklumi. Oke, setuju ya. Seharusnya BPHTB juga gratis ya. Untuk warisan dan hibah. Oke? Kita gaungkan ke seluruh dunia ya, silakan ya. Kita gaungkan bahwa judul video ini adalah BPHTB juga harus digratiskan. Gimana teman-teman? Setuju nggak teman-teman? Gue bikin judulnya ya, BPHTB juga harus gratis. Gue bikin judulnya nanti video ini ya. Gratis untuk warisan dan hibah. Gimana teman-teman? Silakan nanti komentar di video gue itu ya. Ya sependapat gue ya, sependapat ya. Kalau jual beli oke lah bayar gitu ya. Tapi ini kan warisan, cuma balik nama doang, paperwork doang, cuma diketik-ketik doang berubah nama. Masa mesti bayar sampai 5% dari harga NJOP? Gila lu ya. Bagus Bang, sudah saatnya masyarakat juga perlu mereview aturan-aturan yang nggak logis terutama urusan pajak ya. Nggak perlu nunggu ada kasus muncul karena yang akan terkena dampak langsung justru masyarakat kecil. Setuju, setuju. Saya juga kecewa dengan ketidaktransparan pajak ini ya. Tapi sebaiknya video edukasi seperti ini cukup edukasi dan penjelasan tanpa perlu maki-maki. Jadi jatuh harkatnya Pak, segala pendapat. Oke, terima kasih ya. Jadi teman-teman, gue mau sampaikan kenapa gue mencaci maki, kenapa gue menganjing-anjingin orang pajak ya.
Karena kita ini warga masyarakat hanya punya mulut. Kita tidak punya power, kita nggak punya kekuasaan, kita nggak punya instrumen hukum. Sedangkan orang pajak nih ya, dia punya instrumen hukum. Dia tidak perlu marah-marah, dia tidak perlu anjing-anjingin orang. Dia tinggal terbitkan surat pemeriksaan, dia kenain pajak yang bergila-gila, bermiliar-miliar, lu mampus, lu mati, gitu loh. Jadi kita ini hanya punya mulut, kita tidak punya instrumen kekuasaan. Sementara si menteri, oknum pajak itu, mereka punya instrumen kekuasaan, punya instrumen hukum. Dia menghantam kita tidak pakai tangan, tidak pakai mulut, tetapi pakai hukum. Pakai yang namanya SKP, Surat Keputusan Pajak. Kita tidak bisa, teman-teman. Kita nggak bisa hantam mereka. Jadi kita hanya bisa apa? Hanya bisa berkuar-kuar di media sosial. Inilah negeri no viral no justice teman-teman ya. Boleh minta PDF keterangan tertulis mengenai pajak waris ini Mas. Ada ya di Google juga ada ya KT15, KT16. Gue belum kasih ya di video ini. Nanti gue kasih ya teman-teman ya. Nanti akan gue bikinin video khusus ya KT15 yang tiba-tiba direvisi besok harinya menjadi KT16. Memang brengsek itu orang pajak ya. BPHTB tetap bayar 5% kan? Yes, betul ya. Yes, betul. Dalam kasus Leoni, dia dapat diskon lagi 50% atas BPHTB-nya menjadi 2,5%. Sedangkan PPH tetap gratis. Tetap gratis untuk warisan, oke? Bukan dia yang salah persepsi, Pak, tapi emang udah disuruh bayar. Oke. Kalau kita ngurus ke notaris, kan notarisnya bilang ada pajak waris. Ya, gua rasa ini hanya bahasa umum yang untuk mempermudah ya. Sesungguhnya tidak ada pajak warisan. Oke? Bapak Pratiwi, Ibu ya. Pak izin bertanya, ada warisan diurus oleh ahli waris yang ditunjuk karena ahli waris lebih dari satu orang untuk balik nama. Apakah pengajuan bisa langsung kepada ahli waris yang berhak menerima? Misal ahli waris yang ditunjuk A, tetapi objek pajaknya dibalik nama kepada si B dan si C. Saya rasa jangan ya. Saya rasa jangan. Menunjuk dalam rangka mengurus atau surat kuasa gitu ya, itu boleh-boleh saja. Ya, tetapi nanti balik namanya tetap harus diproses sesuai hukum waris yang berlaku, yaitu kepada nama B dan C, gitu ya. Jadi nggak boleh titip nama. Jangan warisannya kepada si B dan C, tetapi sertifikatnya dibalik nama kepada si A. Nitip nama dulu ke si A. Jangan teman-teman ya, nggak boleh gitu. Dan apakah pada setiap proses balik nama akan dikenakan BPHTB? Yes, ya, akan kena BPHTB, tidak bisa dihindari. Ya, eh, begitu ya. Dan kalau tidak bisa ke nama B dan C secara langsung dan harus ke nama A dulu, berarti pada saat balik nama ke B dan C akan kena BPHTB lagi. Mohon dibantu jawabannya. Betul, betul ya. Kalau dua kali proses balik nama, maka dua kali bayar BPHTB-nya. Bahaya ya, jangan sampai begini. Leonardo Lingga. Terus gimana supaya yang dialami Leoni tidak terjadi lagi pada kita? Hmm, jadi yang pertama, gue mau tegaskan ya, mohon maaf, Leoni sudah betul ya, dia ternyata tidak bayar PPh, ya, yang dibayar adalah BPHTB. Ini sudah betul. Yang kedua, jika masyarakat keberatan bisa mengajukan surat permohonan eh, gratis BPHTB kepada gubernur, ya, gubernur. Nah, kita lihat gubernur setuju apa nggak setuju. Kalau ditolak, nah kalau surat itu ditolak oleh gubernur, bisa digugat ke petun, ya, kalau mau ya. Kata Pak Iwan nggak salah. Wah, baru tahu seperti ini ternyata ya, luar biasa serakahnya. Ya, mau gimana lagi namanya pemerintah ya butuh duit ya. Ayo Leo ini teriaklah terus sis. Oke. Pajak warisan budaya yang bayar siapa ya? Bukan salah persepsi. Intinya kan tetap dikenain biaya 2,5% yang seharusnya enggak bayar kan. Warisan tidak kena pajak. Hal balik nama yang harus dibayar, PPHTB digratiskan 2,5% untuk pemberi waris ya, dibayar bila dilakukan penjualan. Ini betul.
BPHTB 5% harus bayar penerima waris atau pembeli. Betul ya? Makasih infonya ya. Bisa buat tambahan ilmu untuk dalam pengurusan warisan. Oke, gua klarifikasi lagi ya seperti ini ya. Dirjen dipecat, tapi inti masalahnya peraturannya dirubah nggak? Ya kagak lah ya. Dirjen barunya malah disuruh belajar sama dirjen lama yang error itu. Kalau artis atau influencer teriak-teriak langsung didengar. Ayo, lebih banyak lagi yang speak up ya, biar makin viral. Sama pajak balik nama, mutasi, BPKB, kendaraan banyak banget pajaknya. Wah, banyak memang berat ya. No viral, no ketahuan. Solusi emang viral kan? Ya betul. Kalau memang paling pinter dan mengerti tentang pajak, tapi jangan kamu olah, malah kok suruh minta bantuan kamu. Oh gitu ya. Harusnya kamu kasih tahu Menkeu atau pajak bagaimana biar rakyat nggak jadi korban terus. Ya, kita udah berbusa-busa, Pak. Udah berbuih-buih. Kita ngurus keberatan kepada pajak, kepada Kanwil, kepada Menteri Keuangan, kepada Pak Dirjen. Kita cuma dikasih kentut, Pak. Mau gimana, Pak? Udah kita bawa ke pengadilan. Si menteri, si oknum menteri malah memberikan kuasa kepada 36 kuasa hukum. Mampus kita ya melawannya ya. Ini penyebab kenapa pajak di Konoha dibuat ribet tidak tersistem dengan baik beda dengan sistem negara lain ya. Semakin ribet banyak oknum-oknum yang memanfaatkannya. Konsep kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah masih melekat budayanya ya begitulah. Negeri Konoha itu di mana Bang? Ya di ini ya di sebelah kirinya Antartika ya. Terima kasih untuk penjelasannya. Saya yang awam ini jadi tercerahkan ya. Teruslah menerangi ya. Saya subscribe akun ini sebagai dukungan. Siap, terima kasih. Jangan bilang salah. Kalau itu fakta, jangan menutup mata ya. Lawong K3 aja bisa dibuat ladang pungli wamen, apalagi soal warisan. Ya, negara Konoha ya. Wah, saya sudah 3 kali kena pajak warisan. Waktu itu saya komplain ke BPN sampai dengan pusat, tapi tetap bayar sampai saya belajar undang-undang dan sebagainya terkait pajak warisan. By the way, semua notaris BPN pemahamannya tetap kena pajak waris ya. Benarkah kalau tidak ada pajak waris Undang-Undang PPh pasal 4? Memang tidak ada, ya. Memang tidak ada. Ini gua kasih lagi keterangannya ya. Hebat Anda kata Pak Hadi, terima kasih. Ibu Meriam, Mungkin gedung pajak, para pejabat dan pegawainya kudu kita dapat kunjungan anjang sana dadakan oleh masyarakat. Oke, kalau mau ya. Kok saya dulu tetap bayar kata Sindu Harjono. Ya, begitulah ya. Makanya Leoni harus speak up biar viral supaya SKB itu bisa keluar dari oknum negeri Konoha ini. Oke. Negeri Konoha itu di mana, Bang? Di sebelah utaranya Kutub Utara ya. Itulah yang dialami saya atau mungkin masyarakat dengan terjerat PMK yang ribet. Terus gimana? Ya kita gugat PMK-nya kalau mau ya. Kayaknya bukan Leoni saja. Ya banyak orang yang mengalami ya. Penjelasan yang bagus. Oke, makasih. Di daerah banyak kasus seperti Leoni ya. Pajak warisan di daerah jelas ada. Oh gitu ya. Setahu gue dari dulu warisan hibah emang kena pajak dalam konteksnya PPh yang nggak tahu deh pajak yang lain. Tidak ya, tidak. PPh tidak dibayar. Seharusnya tidak usah dibayar. Apapun namanya, setor ke pemerintah pusat atau daerah ya pajak. Ya enggak juga lah ya. Ya namanya, ya memang aja pajak warisan kami juga kena pajak warisan. Oh gitu ya. Seharusnya warisan tidak boleh dikenakan biaya BPHTB dan balik nama. Faktanya kena ya, faktanya kena. Terutama BPHTB harus dibayar. Thanks Bang infonya. Tapi katanya rumahnya disewa dan ada penghasilan dari sana. Entahlah. Nggak ada hubungan ya, nggak ada hubungan, nggak ada hubungan. Ya, sewa itu adalah penghasilan sewa dan bayar PPh sewa 10% ya. Itu nggak ada hubungan dengan balik nama ataupun perubahan sertifikat ini ya. Kok, jika memang harus bayar pajak, dasar pengenaannya pakai harga apa? Biasanya pakai NJOP, pakai NJOP ya. Di NJOP di kartu PBB. Biasanya begitu. Nah, tolong juga ini pengalaman saya. Sama cuma ini kendaraan bermotor. Papaku MD dan punya MD itu apa? Meninggal ya. Dan punya mobil atas nama papaku. Mau bayar pajak dipersulit dan disuruh balik nama dan harus bayar. Saya ngotot tidak mau bayar karena ini mobil bukan mau dijual.
Kalau dijual, iya betul harus balik nama dan bayar. Wong itu mobil milik papaku, mau dibalik nama diriku sendiri, logikanya kenapa harus bayar? Wong kita tiap tahun bayar mobil, jadi tolong untuk seluruh rakyat Indonesia, jangan mau bayar untuk balik nama warisan orang tua ke kita. Kecuali mau dijual ya harus dibayar biaya balik nama. Ya betul, tetapi kalau lu nggak bisa proses gimana? Kalau proses administrasinya nggak bisa jalan, lu mau gimana? Bukan masyarakat yang bodoh, tapi sosialisasi di Dijen Pajak yang tai. Oke. Boleh nggak sih targetin kantor pajak dan rumah pegawainya pakai AC 130 Gansip? Jangan ya. Lama-lama gue gedek banget. Jangan, jangan. Jangan main fisik. Mumpung lagi ramai mengenai masalah warisan dan PBB ya, saya tolong tanya ke Awan. Ayah saya punya properti yang akan dihibahkan atau diwariskan kepada saya. Lebih baik segera dibuatkan surat hibah atau surat warisan? Yes. Yes. Ya, segera saja buat surat wasiat ya. Atau surat hibah. Yang kedua, kalau sudah diurus hingga diperoleh SKB dan pengalian aset dari SPT ayah ke saya, nilai yang dicantumkan di dalam SPT apakah sebaiknya perlu direvisi? Nggak usah revisi. Nilai ya, nilai. Cukup ditulis nilai yang sama dengan nilai di SPT orang tua, ya. Jadi kalau si papa bilang ini rumah harganya 100, ya kita pun menilai harga rumah ini 100. Kenapa? Karena kita belum jual, ya. Karena NJOP dalam PBB tahun ini sudah dinaikkan lebih dari 200% oleh Pemda dan sudah diajukan keringanan, namun ditolak. Yang saya takutkan kalau misalkan nilai yang dilaporkan dalam SPT tidak diubah, masih sesuai nilai perolehan, apakah nanti akan berpengaruh pada laporan PPHTB dan SPT saya ketika properti tersebut dijual di kemudian hari? Enggak lah. Nanti ketika jual akan kena PPh final. Jadi tidak pengaruh apa-apa. Oke? Ketika dijual lo mau naik 10 kali lipat, 1000 kali lipat itu tidak pengaruh karena sudah bayar PPh final di situ ya. Ini sekarang Dijen Pajak udah terbitin surat pemberitahuan ini, berarti Dijen Pajaknya udah tahu kasus ini. Jadi anak buahnya yang sembarangan ngutip gimana? Nggak diproses. Ya jangan harap diproses ya. Sesama oknum ya harus saling melindungi dong. Kalau nggak saling melindungi nanti ditempeleng sama anak buahnya ya. Bercanda, bercanda guys ya. Nanti anak buahnya mogok, nggak mau kerja, nggak mau cari cari pendapatan pajak gimana dong gitu ya. Oke, teman-teman, ini karena masih banyak ya, gua akan istirahat dulu dan kita akan lanjutkan di video berikutnya untuk komentar terhadap video dari Leoni yang protes harta pajak warisan. Oke, teman, sampai jumpa. Semoga terbantu.